warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Dokter Gigi. Dan kali ini saya posisi di Puskesmas Sumberberingin. Hari ini tanggal 28 April 2021, tepatnya pukul 10 persis 10.00. Dan udaranya sejuk banget di sini, guys. Jadi di Puskesmas Sumberberingin ini posisinya itu di kaki Gunung Raung. Jadi wajar kalau udaranya itu sejuk banget. Oke, setelah beberapa minggu kita tidak upload video karena terkendala beberapa masalah teknis dan kesibukan, akhirnya alhamdulillah hari ini saya bisa membuat podcast lagi. Entah ini podcast atau lebih mirip vlog, ya apapun itu. Kali ini saya ingin membacakan sebuah artikel tentang kesehatan gigi. Oke, saya ambil aja ini dari Jawa Pos Radar Jember, Rabu 28 April tahun 2021, halaman 20. Artikel ini ditulis oleh Dr. Gigi Raditya Nugroho, spesialis konservasi gigi. Dokter spesialis konservasi gigi Rumah Sakit Bina Sehat Jember. Judulnya, Jangan Sepelekan Gigi Berlubang. Oke, saya bacakan aja ya. Radar Jember. Tahukah Anda bahwa berdasarkan profil data kesehatan Indonesia, gigi berlubang ternyata termasuk dalam 10 besar penyakit gigi yang sering menyerang. Hal ini diungkapkan oleh dokter spesialis konservasi gigi Rumah Sakit Bina Sehat Jember, Dr. Gigi Raditya Nugroho, SPKG. Gigi berlubang adalah kerusakan yang terjadi pada jaringan keras gigi karena aktivitas bakteri dalam plak. Jika tidak tertangani dengan baik, kondisi ini memberikan risiko terhadap saraf dan pembuluh darah di gigi. Bakteri penyebab gigi berlubang adalah Streptococcus mutans. Bukan mutannya X-Men ya. Jadi ini nama bakteri, Streptococcus mutans. Menumpuknya bakteri tersebut, sisa-sisa makanan dan air liur di dalam mulut dapat membentuk plak yang memproduksi asam sehingga lapisan gigi dari enamel hingga sementum terkikis jelasnya. Dr. Gigi Raditya menambahkan, bila gigi berlubang tidak segera tertangani bisa menyebabkan penyakit pada pulpa gigi yang terdiri atas saraf-saraf dan pembuluh darah. Oh ya, kalau Anda mendengarkan suara sepeda motor, ya suara apapun noise di sini, jadi mohon maaf karena ini posisi poli gigi ada di depan, ya. Jadi mungkin agak terganggu dengan suara noise sedikit, mohon dimaklumi. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, saya mana tadi? Ya, jadi bila mana lubang pada gigi itu tidak segera ditangani, ya, itu bisa menyebabkan penyakit pada pulpa gigi. Ya, pulpa gigi terdiri atas saraf-saraf dan pembuluh darah. Adapun klasifikasi dari penyakit pulpa antara lain pulpitis reversible, ya, pulpitis irreversible, dan nekrosis pulpa. Paparnya Dr. Gigi Raditya Nugroho. Sebaiknya segera konsultasi ke dokter gigi apabila Anda mengalami gigi berlubang atau gejala penyakit pulpa, ujar Dr. Gigi Raditya. Setelah berkonsultasi, kata dia, selanjutnya dilakukan perawatan pada penyakit pulpa gigi. Pada gigi berlubang kecil tanpa kerusakan jaringan pulpa, yaitu dalam kondisi pulpa reversible, dapat dilakukan perawatan perlindungan pulpa gigi maupun penambalan sewarna gigi. Nah, jadi perlu diketahui ya bahwa hari ini sudah banyak sekali bahan-bahan tempel itu yang kualitasnya itu bagus ya. Jadi warnanya itu mirip banget dengan warna gigi ya. Jadi walaupun posisinya itu ada di depan ya,
estetiknya itu bisa bagus banget. Jadi bisa kembali lagi seperti gigi utuh lagi, ya. Kita lanjutkan. Sehingga keluhan dapat segera dihilangkan, ya. Jadi bila mana sudah ada rasa sakit itu lubangnya, ya. Jadi dengan penambalan, dengan perlindungan pulpa itu selain warnanya bisa kembali normal lagi, rasa sakitnya pun juga bisa dihilangkan, ya. Akan tetapi kata dia, gigi dengan pulpa irreversible dan nekrosis pulpa membutuhkan perawatan yang lebih kompleks hingga beberapa kali kunjungan. Sebab perlu dilakukan perawatan saluran akar meliputi pembentukan dan pembersihan saluran akar. Maksudnya pembentukan itu ini saluran akarnya itu dibersihkan dan pengeroposan giginya tadi itu dibentuk sedemikian rupa. Oke, baik banget. Jadi yang dimaksud pembentukan itu adalah pembentukan rongganya. Jadi keroposnya gigi itu kan nggak beraturan ya. Jadi itu perlu dibentuk dulu supaya nanti tempelannya itu bisa kokoh, kuat dan bertahan lama. Gitu. Jadi perlu dilakukan perawatan saluran akar gigi meliputi pembentukan dan pembersihan saluran akar. Ya, pembentukan mulai dari pangkalnya gigi ya, ujung akarnya ya. Jadi mulai dari bawah sampai ke atasnya. Saluran akarnya dibentuk dan dibersihkan. Serta pengisian saluran akar agar bakteri tidak dapat masuk ke dalam akar gigi. Pungkasnya. Jadi buat teman-teman yang ingin mempertahankan giginya, ya memang seharusnya begitu sih. Jadi gigi itu dipertahankan semaksimal mungkin, selama mungkin berada di dalam mulut kita. Jadi untuk perawatan penambalan, kalau memang itu sudah ada rasa sakit, ya sudah ada kerusakan di dalam rongga giginya. Jadi di dalam gigi itu kan ada sumsumnya ya. Kalau kerusakannya itu sudah kena ke sumsumnya gigi, atau dalam bahasa kami itu pulpa, rongga pulpa, itu jangan khawatir, itu nanti bisa dilakukan penambalan dengan didahului dengan perawatan saluran akar. Jadi dibersihkan saluran akar giginya, ya dibentuk sedemikian rupa, lalu diisi ya dengan cara yang steril, ya. Jadi setelah itu ditutup. Jadi diusahakan tidak akan ada lagi bakteri yang masuk. Nah, jadi itu tadi artikel dari Jawa Pos Radar Jember yang ditulis oleh Dr. Gigi Raditya Nugroho. Ini kebetulan dulu teman kuliah. Nah, oke, itu dulu yang ingin saya bagikan informasi kesehatan tentang gigi kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.